Sepak bola modern selalu menuntut semua pemain buat main cantik. Hal ini penting mengingat pelatih hebat dunia juga semakin kreatif dan cerdas dalam menentukan strategi untuk memperkuat timnya. Salah satu kebutuhan sepak bola modern juga menuntut seorang pemain dalam bermain di multiposisi. Biasanya, pemain versatil ini memiliki visi bermain serta fisik prima sebagai bekalnya. Tak jarang, pemain versatil ini dimainkan pada posisi yang berbeda saat membela klub dan tim nasional. Siapa sajakah mereka? Mari kita bahas. Posisi ke-1, Philipp Lahm. Philipp Lahm adalah salah satu pemain yang pantas dijadikan panutan untuk para wonderkid, loyal, pekerja keras, fair play, hingga mental juara dimiliki oleh pemain yang sudah gantung sepatu ini. Maka tak heran jika mantan kapten Bayern Munich ini sudah pernah mengangkat Piala Bundesliga, Champions League, hingga Piala Dunia. Lahm sendiri secara natural bermain di posisi fullback atau bek kanan. Posisi inilah yang ditempatinya ketika membela Bayern Munich. Namun ketika Pep Guardiola menangani Bayern Munchen, dirinya secara nyaman mampu bertransformasi menjadi gelandang bertahan yang menjadi metronom dalam menentukan arah bola. Menariknya, Lahm malah justru sering ditempatkan sebagai fullback kiri ketika membela timnas Jerman. Joachim Löw memang sempat berpendapat jika penempatan Lahm sebagai bek kiri membuatnya mampu tampil sebagai inverted fullback yang mampu menyuplai bola ke lini tengah Der Panzer. Kedua, Javier Mascherano. Ketika masih membela West Ham United dan Liverpool, Javier Mascherano mengemban peran sebagai gelandang bertahan. Namun posisi ini berubah ketika dia bergabung dengan Barcelona. Solidnya lini tengah El Barça yang digawangi trio Xavi dan Iniesta yang ditopang Sergio Busquets membuat Mascherano sulit mendapat tempat. Namun sisi defensif yang dimiliki Mascherano membuatnya mampu bertransformasi sebagai bek tengah kala Carles Puyol memutuskan pensiun. Sementara itu, Mascherano di timnas Argentina tetap tampil di posisi naturalnya yaitu gelandang bertahan. Puncaknya, dirinya menjadi penopang penyerangan dan pertahanan timnas Argentina hingga bisa melaju ke final Piala Dunia tahun 2014 di bawah arahan pelatih Alejandro Sabella. Ketiga, David Alaba. David Alaba sejatinya sudah sering berpindah posisi sejak debut bersama Bayern Munich. Di awal karirnya, Alaba muda memiliki posisi sebagai gelandang bertahan. Namun kecepatan yang dimilikinya mampu dieksploitasi hingga sukses menjadi fullback kiri mematikan bagi Bayern Munchen. Namun di masa-masa terakhirnya membela Bayern Munchen dan kini membela Real Madrid, David Alaba bertransformasi menjadi center back yang kokoh. Dirinya pun juga mengemban peran sebagai ball playing defender berkat akurasi umpan serta visi bermain yang bagus. Dengan kemampuan yang dimiliki, maka tak heran jika Alaba dimainkan sebagai gelandang tengah ketika membela timnas Austria. Visi bermain dan akurasi umpan di atas rata-rata membuat pelatih timnas Austria tak ragu menempatkan Alaba sebagai jenderal lapangan tengah. Keempat, Alphonso Davies. Satu-satunya pemain yang mampu menggeser posisi David Alaba dari fullback ke center back saat bermain di Bayern Munchen adalah Alphonso Davies. Pemain muda berpaspor Kanada ini memiliki kecepatan lari yang jauh lebih tinggi serta akselerasi prima untuk menusuk ke sisi pertahanan lawan. Lewat akselerasinya inilah yang membuat Davies dimainkan sebagai winger ketika membela timnas Kanada. Saat ini, Davies tengah berada dalam generasi emas timnas Kanada dan menjadi bagian dari skuad di Piala Dunia November lalu. Kelima, Christopher Nkunku. Secara mengejutkan, performa eksplosif yang dibawakan Christopher Nkunku menyita perhatian banyak pihak. Mantan pemain PSG ini pun menjelma sebagai bintang RB Leipzig serta dikaitkan kepindahannya ke klub besar lain. Nkunku pun sangat nyetel dengan para pelatih yang menangani RB Leipzig, mulai dari Julian Nagelsmann, Jesse Marsch,
hingga kini ditangani Domenico Tedesco. Nkunku sangat fasih bermain di segala opsi penyerangan, mulai dari playmaker, second striker, winger, hingga penyerang utama. Lewat performa impresifnya, pemain 24 tahun ini pun mendapatkan debutnya untuk bermain di timnas Prancis pada bulan Maret tahun 2022 lalu. Dan berlanjut mendapatkan panggilan untuk Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Namun beliau gagal mentas karena cedera yang dialaminya saat latihan. Yang terakhir, Joao Cancelo. Jika diminta menyebutkan beberapa fullback terbaik di tahun ini, maka nama Joao Cancelo bisa masuk dalam list. Di bawah Pep Guardiola, Cancelo menjelma menjadi inverted fullback yang tak cuma piawai bertahan, namun juga menusuk ke pertahanan lawan hingga melepaskan umpan atau tendangan ke gawang. Jika Guardiola suka menempatkan Cancelo di posisi fullback kiri agar mampu menusuk ke pertahanan lawan, lain halnya ketika dirinya membela timnas Portugal. Pelatih timnas Portugal yaitu Fernando Santos kala itu secara sempurna mampu membuat keseimbangan di kanan dan kiri pertahanan berkat kombinasi Joao Cancelo serta Rafael Guerreiro sebagai fullback. Nah itu, dia beberapa pemain yang mempunyai posisi berbeda saat bermain di klub dan timnas. Semoga menambah wawasan kalian ya kids. Thanks for watching.